Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ditya Kusuma, NIM 35 2010, Berat 1, dari kelas IE 20C6, dengan tugas QVD atau Quality Function Development, mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Penerapan Quality Function Development atau QVD untuk manajemen non-value added activity pada proses perawatan mesin. Mata belakang. Dalam proses pemeliharaan mesin, seringkali banyak hambatan yang baik langsung maupun tak langsung akan menurunkan produktivitas operasi. Hambatan-hambatan tersebut misalnya peristiwa yang terjadi yang diakibatkan karena kurangnya inventory atau inventaris, lamanya menunggu pengiriman suku cadang, kurangnya tenaga kerja, cacat suku cadang dalam pengiriman, dan hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya atau waktu, biaya, dan tenaga kerja. Penelitian ini terkait dengan upaya untuk menangani terjadinya non-value added tersebut dengan mengambil latar tepat di industri pembangkitan energi listrik di PLTD Bitung. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangani timbulnya non-value added pada kegiatan pemeliharaan tersebut adalah dengan menggunakan metode Quality Function Development. Alasan yang mendasari penggunaan metode ini adalah karena metode QVT dapat menunjukkan hubungan antara terjadinya non-value added dengan aspek operasional pemeliharaan. Landasan teori. QVT atau Quality Function Development adalah terjemahan dari satu set prioritas kebutuhan pelanggan secara objektif ke dalam satu set tingkat sistem selama proses konseptual sistem desain. Metode QVT tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur baik terwujud dan tidak terwujud, tetapi juga mengidentifikasi pentingnya masing-masing elemen dalam keputusan. Pendekatan QVT adalah dengan matriks yang biasa disebut House of Quality atau HOQ. Matriks ini dirancang untuk mengetahui hubungan antara kebutuhan pelanggan dan respek teknis. Secara garis besar, matriks ini adalah upaya untuk mengkonvensi voice optioner secara langsung terhadap karakteristik teknis atau spesifikasi teknis dari sebuah produk, barang, atau jasa yang dihasilkan. House of Quality atau adalah suatu kerangka kerja atas pendekatan dalam mendesain manajemen yang dikenal sebagai Quality Function Development atau QVD. Konsumen di dalam HOQ terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian A berisi daftar mengenai kebutuhan konsumen atau customer needs. Bagian B berisi matriks perencanaan atau planning matrix. Bagian C berisi tanggapan teknis technical response. Bagian D berisi hubungan atau relationship. Bagian E berisi korelasi teknis technical correlation. Bagian F berisi metrik teknik atau technical matrix. Konsep dasar Lean Manufacturing Principle. Lean berasal dari industri manufaktur Jepang. Lean sering diartikan adalah suatu peralatan yang dapat membantu mengurangi pemborosan produk, pemborosan biaya, pemborosan waktu, dan sebagainya. Pemborosan dapat menggunakan metode Value Stream Mapping atau VSM, 5S, Kanban, serta Pokayoke. Menurut Toyota, bahwa Lean bukan hanya peralatan tetapi dapat mengurangi 3 jenis pemborosan yang dikenal dengan istilah bahasa Jepang yang antara lain adalah mudah atau pekerjaan yang tidak memberi nilai tambah. Myuri, pekerjaan yang berlebihan dan murah. Ketidakseimbangan dengan menemukan masalah secara sistematik. Adapun tipe-tipe pemborosan waste menunjukkan pada sistem produksi Toyota sebagai tipe pemborosan waste adalah sebagai berikut. Tipe pemborosan waste. Pertama, transportasi. Yang kedua, inventory. 3, gerakan yang tidak diperlukan. 4, menunggu. 5, proses yang berlebihan. 6, produksi yang berlebihan. Dan 7, terakhir, barang atau rusak atau yang biasa disebut dengan defect. Metodologi penelitian.
Diagram alir penelitian dalam melakukan penelitian ini tahap-tahapan yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian adalah sebagaimana tertuang dalam diagram alir berikut. Diagram alir penelitian. Pertama dimulai dengan start, rumusan masalah, batasan masalah, data dilengkapi, PMA, house of quality. Masalah dengan apa saja modus pemborosan dalam kegiatan pemeliharaan mesin dan bagaimana caranya metode quality function development QVT digunakan untuk mengatasi pemborosan tersebut. Selanjutnya, diagram alir yang menggambarkan penggunaan metode VMA dan QVT. Dimulai dengan start, lalu menentukan kekritisan Westphal dengan metode VMA. Dilanjutkan dengan korelasi Westphal kritis dengan manajemen respons, analisis, dan terakhir finish. Kualitas nilai risiko, pembuatan kritis tentang modus pemborosan dan kemungkinan penyebab Westphal dapat dilihat bahwa setiap modus kejadian Westphal memiliki akar penyebab dan akibatnya yang memiliki dampak yang berbeda. Sebagai misal, modus kejadian pemborosan atau waiting delay mungkin menyebabkan penundaan kegiatan pemeliharaan. Namun untuk modus kejadian pemborosan penggunaan mesin yang menua dapat menyebabkan akibat ganda, misalnya pemborosan penggunaan solar, mengurangi produktivitas dan sangat mungkin membahayakan operator pemeliharaan dengan kejadian kerusakan mesin yang dapat mengancam keselamatan jiwa operator. Kesimpulan dari PPT yang saya buat atau penelitian dengan metode PMA adalah dalam studi kasus ini Westphal kritis diambil yakini modus bolak-balik staf W1 pemeliharaan otonomi yang terbatas W2 dan duplikasi data-data pemeliharaan W3 dengan pertimbangan Westphal memiliki indeks RPM yang tertinggi di antara modus Westphal lainnya sehingga dianggap paling medis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.